menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari dan selalu bersinar, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah lebih cepat atau tidak pernah terlambat. Dan hari ini bersama-sama kita akan menghayati hidup di dalam Tuhan. Karena Allah akan hadir mengatasi segala ketidakmungkinan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelum menghayati hidup dalam anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan rahmat tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, juga tidak pernah lebih cepat. Engkau hadir menyatakan rahmat supaya hidup kami dituntun menurut kehendak-Mu di dalam tujuan yang Tuhan kehendaki. Hari ini bersama-sama kami akan menghayati kebenaran sabda-Mu dan merenungkan supaya hidup kami dituntun diarahkan dalam anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Sheila Walsh. Dia punya filosofi begini: hidup itu berat, tetapi Allah selalu bisa diandalkan. Itulah yang dikatakan oleh Sheila Walsh. Dan bisa diduga bukan hanya Sheila Walsh yang memiliki filosofi semacam itu. Hidup ini berat. Setiap orang akan mengalaminya. Siapapun itu, entah itu orang yang berusia muda atau lanjut usia, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, semua pasti punya pengalaman tentang hal itu. Hidup ini berat. Bahkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 29, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hidup ini memang berat. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, memang hidup ini berat. Dan ada berbagai penyebab yang menjadikan hidup ini berat. Bagi masing-masing orang, penyebabnya berbeda-beda. Yang jelas, apapun penyebabnya, endingnya sama. Orang mengatakan hidup ini berat.
Dan kita menghayati dalam cerita di Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25, bagaimana Imam Zakaria juga merasakan beratnya hidup yang dijalani. Apa penyebabnya? Ya, bagi Imam Zakaria kita tahu bahwa ia sudah lanjut usia. Usianya sudah lanjut, namun ia belum dikaruniai seorang anak. Tak henti-hentinya ia berdoa pagi, petang, siang, malam, mohon supaya dikaruniai seorang anak. Namun ia merasa tidak ada jawaban. Nah, suatu kali Allah menyatakan bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Namun Zakaria malah tidak percaya. Ini ironis. Ia berdoa pagi, petang, siang, malam, mohon supaya diberi keturunan oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan katakan, baik Zakaria, kamu akan mendapat keturunan, justru ia tidak percaya. Ini mengherankan. Bahwa ia tidak percaya pada janji Allah. Bukankah ia seorang imam? Bukankah hidupnya senantiasa menuruti perintah-perintah Tuhan? Ya, dikatakan seorang yang tidak bercacat, ya seorang yang tekun dan setia. Kurang apa lagi? Namun tetap saja pada waktu itu Zakaria belum percaya. Tampaknya itu karena ia merasa hidup ini lebih berat ketimbang apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ungkapan dalam diri seseorang akan membuat orang meyakini hal itu. Ketika Zakaria meyakini hidup ini berat, maka ia melihat semuanya berat. Bahkan ketika Tuhan menyatakan janjinya sekalipun, ia tetap mengatakan hidup ini berat. Nah, kembali pada filosofi yang tadi dikatakan oleh Sheila Walsh, dan juga tentu kita yakini hidup ini memang berat, namun selalu ada Tuhan yang bisa diandalkan. Baiklah, kita menjadikan filosofi ini sebagai bagian dalam kehidupan kita yang kita hayati, supaya penghayatan itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Hidup ini berat, betul. Namun Allah selalu bisa diandalkan. Allah bukanlah alternatif terakhir, bukan. Ia bisa diandalkan. Mengapa? Karena Allah punya rencana atas kehidupan kita. Dan dalam Alkitab kita menemukan bagaimana rasul-rasul Tuhan juga menemukan hal itu. Rasul Paulus meyakini bagaimana Allah selalu bisa diandalkan. Rasul Yakobus juga merasakan Tuhan bisa diandalkan. Jadi saat ini ketika kita menghayati masa Advent, kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita diajak untuk meyakini. Memang hidup ini berat, namun Tuhan selalu bisa diandalkan. Dan sebetulnya Zakaria sudah membuktikannya. Ia sudah membuktikan bahwa Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik atas seluruh pergumulan kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Allah selalu bisa diandalkan. Karena itu, percayakan hidupmu pada Allah, karena Dia bisa diandalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu bisa diandalkan. Kami belajar di pengalaman leluhur iman kami yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Karena percaya, janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, bimbinglah kami untuk menjalani kehidupan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan berpegang teguh pada janji Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjalani hari ini dengan berpegang pada janji-Mu. Tuhan,
selalu punya jawaban atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita meyakini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang kita nikmati minuman kita pagi ini untuk penyemangat hari kita. Tuhan memberkati.